Data admin kita ini terintegrasi dengan data BPJS. Jadi warga, kan kita di Surabaya ini UHC sudah 95% ya, yang tertinggi di seluruh Indonesia. Artinya 95% warga kota Surabaya ini yang cukup dengan KTP aja sudah bisa di cover dengan BPJS. Kalau mereka belum mempunyai BPJS Mandiri atau mungkin KTP saja, itu langsung masuk ke data di Dukcapil. Nanti kan kita cek apakah ini penduduk Surabaya atau penduduk luar kota Surabaya. Karena BPJS atau KTP luar kota Surabaya juga bisa berubah di sini. Ketika itu penduduk Surabaya, langsung kita approach ya, sehingga itu langsung masuk BPJS-nya langsung bisa aktif. Data ini adalah data hasil survei yang dilakukan atau check-in yang dilakukan oleh teman-teman lurah dan camat. Nah, itu ditemukan ada sekitar 97.408 jiwa yang masuk dalam 42.408 KK itu. Mereka tidak ada di lokasi. Pak RT-nya nggak menemukan, Pak RW-nya nggak menemukan, apalagi lurah camatnya nggak menemukan. Sehingga karena orang ini nggak ditemukan, akhirnya masuklah di data survei kita. Dan kita tidak tahu mereka posisinya di mana. Apakah di kelurahan lain, kecamatan lain, kabupaten lain, atau mungkin sedang bekerja di luar negeri. Mereka tidak pernah melaporkan. Sehingga data-data seperti ini kan kita sulit mengintervensi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga akan ketika mereka di antara itu ada terdapat orang miskin misalnya, atau orang yang memerlukan bantuan, akhirnya menjadi beban daripada pemerintah kota. Tapi mau dibantu, uangnya nggak ono. Kan kesulitan. Kita mau mensejahterakan masyarakat, uangnya nggak ono, terus akhirnya bagaimana? Kita mau meningkatkan mensejahterakan orang dari orang miskin menjadi sejahtera, kalau orangnya tidak ada di tempat, kan kita kesulitan. Seperti masuk di hutan belantara, ini sopo yang harus kita cari. Nah, ini makanya tujuan kita adalah penonaktifan ini supaya orang itu datang lagi ke kami untuk mengklarifikasi, Pak, saya sekarang berada di sini, saya ada loh ya, saya masih warga Surabaya, tapi saya berada di posisi di domisili saya ada di sini. Kalau domisilinya nanti pindah di kecamatan lain, ya kita pindah sesuai alamat. Kalau misalnya di kabupaten lain, kita sarankan mereka untuk pindah di kabupaten kota yang lain. Nah, ini tujuan kami adalah seperti ini supaya data ini betul-betul valid. Jangan sampai kita punya data, ternyata banyak orang akhirnya ketika orangnya nggak ada ngomongnya fiktif. Nggak ada data fiktif itu. Cuma tidak ditemukan orangnya. Dampak dari pemblokiran ini, mereka nanti admin duknya itu nanti mereka tidak, misalnya untuk buka rekening nggak iso, terus untuk BPJS itu nggak iso. Tapi ketika mereka BPJS ini mereka nanti melakukan klarifikasi, insya Allah ini bisa kita proses cepat untuk yang ini, karena kemarin kita ke Dirjen Dukcapil untuk yang berhubungan dengan kesehatan ini, kita minta untuk penanganan khusus. Terus untuk keperluan-keperluan yang lain, NPWP, untuk layanan-layanan administrasi yang membutuhkan KTP nanti juga akan terlambat. Tujuannya ketika mereka ada kebuntuan terhadap dokumennya, KTP-nya, mereka pasti datang ke kami, Pak, aku diblokir apa? Oh enggak, kamu enggak ada di tempat. Terus kamu sekarang di mana? Di situ. Ya sudah, kamu pindah ke situ. Gampang sebenarnya, enggak rumit. Makanya kemarin kan jumlahnya 61.750, lalu turun lagi menjadi 42.807. Sekarang tinggal 408. Sekarang tinggal 408. Jadi setiap hari itu sebenarnya ada yang mereka sudah melakukan klarifikasi, itu ada. Kalau di sini misalnya ada orang tuanya di sini, terus mereka anak kerja di sana, mereka masih penduduk sini, tapi kan ada penjaminnya orang tuanya kan. Nah, Pak, anak saya emang nggak ada di sini Pak, tapi anak saya kerja di Jakarta, anak saya kerja di mana? Di Bandung. Gak apa mereka masih KTP di sini nggak apa-apa, tapi kan ada penjamin. Tapi kalau di sini sudah nggak ada keluarganya semua, terus mereka lari ke sana, terus penjaminnya siapa? Yang mengetahui siapa? Kan nggak ada, penghubungnya kan nggak ada. Gitu.